Kampung Babakan Ciberem, Desa Mulyasari, Bayongbong, Kabupaten Garut ini menyimpan banyak kisah dari mereka yang bertahan hidup dalam ketabahan. Rafli Agustian saat ini baru berumur 10 tahun. Bocah kelas 5 sekolah dasar ini tak pernah tahu rasanya hidup bersama orang tua. Ia sudah hidup harus terus berjalan. Ikhlas dan tabahlah yang menjadi kunci kekuatan Rafli. Karena mengeluh tak akan dapat membalikkan putaran nasib. Untuk mencari tambahan uang jajan setiap harinya, selepas sekolah Rafli pun bekerja di tempat pembuatan noga milik seorang kerabat jauhnya. Di sekolah kejaman langsung ditambal dinas noga kelas 2 di warang ke mama. Supaya abi gaduh acis. Kalau jajan sering nabung. Usaha pembuatan noga milik Titin Supartini ini merupakan sebuah usaha rumahan, warisan keluarga turun-temurun. Melibatkan 10 tenaga pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Semua karyawannya adalah para wanita, terkecuali Rafli. Noga merupakan salah satu jenis permen atau kembang gula yang terbuat dari kacang-kacangan serta gula atau madu sebagai pemanis. Makanan ini merupakan makanan kelas dunia karena sangat populer dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai negara, khususnya negara-negara Eropa. Noga diperkirakan muncul pertama kali di Eropa Selatan pada abad ke-15. Di industri ini, noga yang diproduksi menggunakan bahan baku utama gula pasir dan kacang tanah. Kacang tanah yang digunakan merupakan kacang lokal dengan kualitas terbaik. Kacang yang baik biasanya ditandai dengan biji-biji kacang yang utuh, berukuran sedang, dan berwarna putih. Untuk membuat noga, proses pertama adalah menyangrai kacang tanah. Saat disangrai, kacang harus benar-benar matang. Di samping untuk mendapatkan noga dengan kualitas baik, kacang yang matang sempurna juga akan mudah dikelupas kulit arinya. Usai disangrai, kacang kemudian dipindahkan ke loyang-loyang bambu untuk digosok. Proses ini bertujuan memisahkan biji kacang dari kulit ari dan memecah kacang menjadi 2 bagian. Karena tanpa kulit ari, kacang akan dapat menempel sempurna pada karamel gula. Menggosok kacang tanah inilah yang menjadi tugas Rafli. Karena pekerjaan ini termasuk mudah dan tidak beresiko, sehingga cocok dikerjakan oleh anak-anak. Karena ngelihatnya juga kasihan gitu kan, dia kalau sekolah buat bekal gitu, kalau upahnya dari saya itu buat bekal katanya gitu. Untuk menggosok kacang diperlukan alat bantu berupa sebuah balok kayu yang digosokkan pada kacang seperti mengulek bumbu. Dengan cara seperti ini proses pengelupasan dapat berjalan lebih cepat. Karena setiap harinya ada sekitar 50 kg kacang tanah yang harus segera diolah.
Setelah terpisah dari kulit arinya, satu loyang kacang tanah ini kemudian diayak. Selain bertujuan untuk membuang kulit ari yang tersisa, proses pengayakan ini juga sekaligus berfungsi untuk memisahkan butiran-butiran kacang yang hancur akibat tekanan saat digosok. Biji kacang yang dapat digunakan adalah biji kacang yang masih utuh. Tahap selanjutnya adalah membuat karamel. Karamel dihasilkan dari gula yang dipanaskan hingga membentuk cairan kental berwarna kecoklatan. Saat membuat karamel, gula harus terus diaduk selama kurang lebih 30 menit atau hingga gula mencair seluruhnya. Jika tidak, gula akan cepat gosong dan tidak dapat digunakan. Untuk menjaga kualitas produk buatannya, Titin hanya menggunakan gula impor yang berwarna putih. Meski terkadang, untuk mendapatkan gula yang sesuai, ia harus bersaing dengan pedagang gula grosiran. Kalau gulanya nggak putih, agak merah, itu nggak bisa dibikin. Kalau yang putih itu bagus kalau dibikinnya. Kalau gulanya yang merah, itu bisa gula sama kacang nggak jadi gitu, nggak jadi berpisah gitu. Setelah gula dirasa cukup encer, kacang yang telah bebas dari kulit ari tadi dimasukkan ke dalam cairan gula panas. Lalu diaduk dalam api sedang selama beberapa saat hingga gula dan kacang tanah campur merata. Oleh karyawan yang bertugas memasak karamel, adonan noga basah ini kemudian dibuat menjadi beberapa bagian kecil dan didistribusikan ke pekerja lain yang bertugas mencetak noga. Saat mencetak noga juga perlu menggunakan alat bantu untuk memipihkan noga menjadi tipis. Alat bantu yang digunakan merupakan hasil kreasi dari kantong plastik yang digulung sedemikian rupa dan diikat hingga bentuknya menyerupai alat untuk mengulek bumbu. Alat bantu ini juga berfungsi untuk melindungi tangan dari adonan karamel yang panas. Demi meminimalisir kecelakaan kerja, proses pencetakan karamel ini hanya dikerjakan oleh pekerja dewasa saja. Karena jika tidak hati-hati, adonan karamel yang sangat panas ini dapat membuat kulit melepuh. Proses pencetakan dilakukan di atas ubin yang telah diberi alas plastik. Di samping tidak memakan banyak tempat, cara ini dilakukan agar para pekerja dapat mencetak noga dengan lebih mudah dan rileks. Noga yang telah dicetak kemudian dibiarkan di atas tatakan plastik hingga dingin dan mengeras. Noga-noga yang telah dingin kemudian siap untuk dikemas. Memasukkan kertas kardus ke dalam plastik kemasan dan mengemas noga seperti ini merupakan tugas Rafli selanjutnya. Setiap kemasan ini berisi 6 buah noga. Dijual seharga Rp3.000 per bungkusnya. Jadi hitung-hitung kalau kotorannya gitu ya sama pegawai gitu. Ya ada 500 lebih keuntungannya itu setiap hari. Ya bayar yang kerja ada minimal lah 10 orang. Satu orangnya 20.000. Karena tanpa pengawet tambahan, noga buatan Titin ini hanya akan dapat bertahan lama jika disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Ya kekuatannya mah 1 bulan aja gitu kuat itu. Apalagi kalau dimasukin ke toples itu sampai 2 bulan juga kuat, masih kuat itu. Kan tidak pakai bahan apa-apa lagi, cuma kacang sama gula. Noga yang telah dikemas dan diberi merek ini kemudian siap didistribusikan ke kota-kota di sekitar Garut seperti Bandung, Tasikmalaya, dan Kuningan. Dari membantu mengerjakan berbagai pekerjaan yang ditugaskan pada dirinya, Rafli menerima upah sebesar Rp5.000. Upah yang tentunya tak seberapa, tapi sangat disyukuri Rafli.
Layaknya anak seusianya, Rafli tentu ingin membelanjakan upah bekerjanya di pabrik Noga ini untuk membeli aneka jajanan kesukaannya. Tapi keinginan ini kerap harus ia bendung. Ia selalu menyisihkan uang hasil jerih payahnya ini untuk ditabung. 5.000. Kalau bekas sekolah kanggo nabung. Kalau meser sepeda. Hidup tanpa orang tua dan hanya dibesarkan oleh saudara-saudara ibunya menempa Rafli untuk selalu belajar hidup mandiri. Ia tak ingin menyusahkan lagi orang-orang yang telah berjasa merawat dirinya tanpa pamrih hingga saat ini. Tapi juga ada sepeda. Yang sepeda namun kerusanes. Selepas bekerja di pabrik Noga, sambil menunggu waktu mengaji dan sholat asar, Rafli masih sempat memanfaatkan waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Bersepeda merupakan permainan favorit Rafli. Saya namun sepeda. Dia tang tinggi. Namun sayang, ia tak pernah bisa memilikinya. Sehingga kerap kali ia pun harus mencari kesempatan untuk dapat meminjam sepeda milik temannya ini. Kampung Babakan Ciberem, tempat Rafli tinggal, memang tidak memiliki jalanan yang lebar. Bahkan jarak antara rumah saling berhimpitan dan hanya dihubungkan dengan jalan setapak. Meski begitu, mengayuh pedal sepeda menembus perkampungan tetaplah menjadi hal yang menyenangkan bagi anak-anak ini, termasuk Rafli. Menghabiskan sebagian waktunya untuk bermain dan berinteraksi dengan anak-anak sebayanya di ruang terbuka seperti ini memang sangat berarti bagi Rafli. Menelan banyak kesedihan sedari kecil sempat menjadikan Rafli tumbuh menjadi anak dengan perasaan yang sangat peka dan mudah mengeluarkan air mata. Namun di usianya sekarang, Rafli sadar bahwa ia harus menjadi anak yang kuat demi masa depannya kelak. Rafli sebenarnya selalu ingin berlama-lama duduk di atas sepeda kesukaannya ini. Namun apa daya, temannya ini dapat kapan saja meminta sepedanya kembali. Tak pelak lagi, Rafli pun hanya bisa kembali duduk termenung, menyaksikan teman-temannya bermain sepeda. Ia bertekad untuk dapat segera mewujudkan mimpinya memiliki sepeda. Bagi Rafli, sepeda merupakan pelipur lara, pengusir rasa sepi dan kerinduannya akan sosok ayah ibu yang tak pernah ia miliki. Rafli tak pernah mengenal wajah kedua orang tuanya. Selama ini, ia hanya dapat mengetahui kisah hidup masa kecilnya dari cerita saudara-saudaranya saja. Tapi itu semua tentu tak dapat mengembalikan apa yang telah terjadi. Abi terang wajah mama, sareng wajah teteh, sareng wajah bapak. Taya dari nunggu abi, tas pupus. Rumah tempat tinggalnya ini adalah rumah milik adik dari neneknya yang akrab Rafli panggil dengan sebutan emak. Emak memang tidak memiliki anak. Dengan bantuan sanak keluarga lainnya, emaklah yang kini merawat Rafli. Di rumah berukuran 10 kali 5 meter ini, Rafli juga tinggal bersama sepupu ibunya serta 2 orang anaknya.
Mereka inilah yang menjadi teman sekolah dan bermain Rafli. Rafli merasa sangat bersyukur masih memiliki banyak kerabat yang peduli padanya. Meski kondisi perekonomian sangat sederhana, mereka masih bersedia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Serang mama, serang AA. Membantu pekerjaan rumah seperti ini biasa dilakukan Rafli sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Meski ia sadar betul, hal ini tak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan keluarganya selama ini. Bisa sapu, beres bumi, ngepel. Ada sebersit harapan dalam hatinya. Sang ayah mau kembali hadir dalam hidupnya, membawa kembali senyumnya yang telah lama hilang. Habis sok iri, meninggal batur sok diasuh jeung bapakna. Habis sok sedih, bapak sing sehat, sing ngalui, habis taya di bumi, taya sesaha di bumi. Mama jeung teteh Kustaraya. Meski tumbuh tanpa orang tua, Rafli paham betul akan arti pentingnya belajar agama sebagai bekal rohaninya di masa depan. Setiap sore hari, ia pun dengan tekun mengikuti sekolah agama di mushola yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya ini. Sekolah agama ini tak memungut biaya administrasi dari murid-muridnya. Hanya ada sumbangan untuk iuran listrik sebesar Rp15.000 setiap bulan. Dengan kondisi perekonomian yang hanya pas-pasan, Rafli memang tak mau menambah beban keluarganya. Untuk pendidikan formal, ia memilih bersekolah di sebuah madrasah ibtidaiyah yang juga bebas biaya bulanan. Hanya doalah yang dapat ia panjatkan, agar Yang Maha Kuasa selalu memberikan ketabahan dan kekuatan baginya dalam menyongsong masa depan. Bisa bahasa Arab, yang jadi ustad, supaya bisa paham Al-Quran.